Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 2 SD Tia Auladi semuanya? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, bertemu kembali dengan Ustadz Ergan yang baik hati, tidak sombong dan gemar menabung. Nah, kali ini kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia tema 7 yaitu kebersamaan. Ya, kita masuk subtema 2. Ya, yuk kita mulai pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi kemarin sebelumnya ya di subtema 1 kalian sudah mempelajari tentang fabel ya. Ingatkan, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan ya. Jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan ya, yang diumpamakan hewan-hewan ini memiliki sifat seperti manusia ya. Dan di dalam cerita fabel ini adalah ceritanya fiksi ya, atau fiksi itu artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang ya. Tapi biasanya di dalam fabel atau cerita-cerita tentang hewan ini ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, untuk subtema kedua kali ini, yuk kita baca terlebih dahulu ya sebuah fabel yang berjudul Kebersamaan yang Menguntungkan. Kebersamaan yang menguntungkan. Bun-bun, Totol, Cicit, dan Lulut adalah 4 anak monyet. Keempat hewan yang pandai memanjat itu bersahabat. Mereka selalu bersama, baik saat mencari makanan maupun bermain. Mereka rukun dan tidak pernah bertengkar. Mereka selalu bekerja sama dan saling membantu. Suatu hari, 4 anak monyet yang lucu itu menemukan setandan buah pisang yang ranum. Sayang, keberadaan buah pisang itu sulit dijangkau. Buah pisang itu berada di atas sebatang kayu yang terapung di air telaga. Keempat anak monyet itu berdiskusi bagaimana cara mengambil buah pisang. Cicit, monyet yang bertubuh paling kecil namun pintar, akhirnya menemukan sebuah gagasan. Cicit menyampaikan gagasannya dan ketiga temannya menyetujui. Bun-bun bergelantungan pada dahan pohon yang menjulur ke atas telaga. Kaki Bun-bun dipegang tangan Totol. Tangan Totol memegang ekor Lulut. Tangan Lulut menggandeng tangan Cicit. Dengan cara seperti itu, Cicit bisa meraih buah pisang. Cicit mengambil buah pisang itu satu persatu dan dilemparkannya ke daratan di tepi telaga. Keempat anak monyet itu akhirnya bisa memakan buah pisang. Inilah manfaat kebersamaan. Dalam kebersamaan, kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan pisang yang segar ini, kata Lulut dengan gembira. Ya, ini kebersamaan yang menguntungkan. Itulah sebabnya kita harus bina kebersamaan agar bisa bekerja sama. Timpal Bun-bun. Siap, jawab Totol dan Cicit serentak. Jadi dongeng hewannya atau fabelnya judulnya apa? Ya, kebersamaan yang menguntungkan ya.
ceritanya adalah tentang 4 ekor monyet yang bersahabat. Siapa yang masih ingat? Siapa saja nama monyetnya? Betul sekali ya, ada Bun Bun, Totol, Cicit, dan Lulut ya. Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita 4 sahabat ini? Itu tentang kebersamaan ya. Jika kita bisa bersama-sama, ya maka kita akan bekerja sama ya, bisa melakukan segala hal yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan sendiri ya, tapi dengan kebersamaan sesuatu yang tidak mungkin tadi bisa dilakukan secara bersama-sama. Oke ya, jadi itu salah satu hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng kebersamaan yang menguntungkan. Baik, kakak-kakak kelas 2 SDIT Auladi yang salih dan salihah, selanjutnya kita akan belajar tentang kata sapaan. Ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang yang diajak berbicara. Ya, bentuk kata sapaan ada beberapa. Di antaranya, yang pertama itu nama diri orang yang diajak berbicara. Misalnya Laras, Nino, Ahmad, Sinta, dan lain-lain. Contoh, kamu kelas berapa, Ahmad? Kata sapaan yang kedua yaitu kata dalam kekerabatan. Ya, misalnya bapak, ibu, adik, kakak, paman, tante, nenek, kakek, dan lainnya. Contoh, kemana ibu akan pergi? Nah, kemudian kata sapaan yang ketiga yaitu kata sapaan gelar jabatan atau profesi. Misalnya kapten, jenderal, dokter, pak lurah, guru, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, sakit apa yang saya derita, dokter? Dan juga siap, jenderal, kami akan melaksanakan. Dan kalimat atau kata sapaan yang berikutnya, yang keempat adalah kata nama pelaku. Nah, misalnya penonton, atau peserta, atau pendengar, hadirin, ya, siswa-siswa. Ya, contoh, selamat malam hadirin yang terhormat. Atau bisa juga, apa kabar siswa-siswi SDIT Auladi kelas 2? Nah, itu beberapa kata sapaan yang biasa digunakan. Oke, kakak-kakak kelas 2 SDIT Auladi yang salih dan salihah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, mudah-mudahan kakak bisa memahami pelajaran kita kali ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar ya di kolom komentar, atau bisa juga dengan menghubungi guru kelas kalian masing-masing. Ya, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.